Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Menurut laporan yang dilansir dari Manchester Evening News, Manchester United kian memperlihatkan keseriusan dalam menggait gelandang Everton, Amadou Onana. Usai tampil mengesankan di musim 2023-2024 ini, Manchester United memang belum melakukan kontak secara resmi dengan Onana. Akan tetapi mereka dikabarkan siap bersaing bersama tim Liga Inggris lainnya, Arsenal, untuk menggaetnya di jendela transfer musim panas 2024 mendatang. Alasan MU berambisi menggait Amadou Onana karena merasa masih membutuhkan gelandang bertahan baru. Terlebih, tim bermarkas di Old Trafford sudah memutuskan untuk tidak mempermanenkan Sofyan Amrabat usai masa peminjamannya berakhir. Guna bisa membawa pemain berusia 22 tahun ke kota Manchester, Manchester United setidaknya harus bersedia membayar 90 juta pound sterling. Erling Haaland mencetak 5 gol saat Manchester City menggilas Luton Town di Piala FA. Dia pun menyamai catatan George Best, legenda Manchester United. Erling Haaland menjadi pemain pertama yang mencetak setidaknya 5 gol dalam satu pertandingan Piala FA sejak mantan pemain MU George Best mengemas 6 gol melawan Northampton Town pada 1970. Erling Haaland kini mencetak 79 gol dalam 83 pertandingan sejak bergabung dengan tim Pep Guardiola pada musim panas 2022. Sementara itu, partner Erling Haaland, Kevin De Bruyne, telah mencatatkan 12 assist di semua turnamen musim ini, meski harus absen sekitar 6 bulan karena cedera. Manchester City mulai berada pada performa yang konsisten. Pasukan Pep Guardiola seolah sudah menemukan ritme terbaiknya. Musim lalu setelah pergantian tahun, Manchester City juga dalam kondisi apik dan sangat sulit dikalahkan. Manchester City tidak pernah kalah pada 18 laga terakhir di semua ajang. Kekalahan terakhir Manchester City terjadi pada awal Desember 2023. Saat itu mereka tunduk dengan skor 1-0 saat berjumpa dengan Aston Villa. Performa apik Man City tidak lepas dari kembali bugarnya pemain kunci. Kevin De Bruyne pulih dari cedera dan langsung moncer. Dia bikin 2 gol dan 10 assist dari 10 laga yang dimainkan usai pulih dari cedera. Sementara itu, ujian demi ujian sedang datang ke kubu MU. Paling baru, Rasmus Højlund yang sedang on fire justru cedera. Absennya Højlund menjadi pukulan telak bagi tim racikan Erik ten Hag tersebut. Erling Haaland juga punya catatan apik saat bersua MU. Pada putaran pertama lalu, Haaland bikin 2 gol ke gawang Andre Onana. Haaland bahkan mencetak hat-trick ke gawang setan merah pada musim 2022-2023. Erling Haaland juga telah menegaskan bahwa dia sepenuhnya pulih dari cedera. Kondisi fisiknya sangat prima dan sudah dibuktikan dengan 5 gol ke gawang Luton Town di Piala FA. Erling Haaland mencetak 5 gol saat Manchester City berjumpa Luton Town di Piala FA. Catatan gol Erling Haaland pada laga itu sama dengan jumlah gol Marcus Rashford pada 31 laga musim 2023-2024 sejauh ini. Erling Haaland yang sempat cedera dan tidak berada pada level terbaiknya pada beberapa laga. Namun penampilan pada duel melawan Luton Town menjadi bukti bahwa tidak ada yang berubah dari Haaland. Dia masih sangat tajam di depan gawang. Erling Haaland kini sudah bikin 17 gol di Premier League, 5 gol di Liga Champions, dan 5 gol di Piala FA. Catatan gol Erling Haaland berbanding jauh jika dibandingkan pemain andalan MU yakni Marcus Rashford. Dari semua laga yang sudah dimainkan yaitu 31 laga, Rashford baru bikin 5 gol, sama dengan jumlah gol Erling Haaland pada satu laga melawan Luton Town di Piala FA. Performa Manchester United di bawah asuhan Erik ten Hag musim ini jauh dari memuaskan. Meski begitu, manajemen setan merah diminta bersabar dan tidak buru-buru memecat Erik ten Hag.
Karena performa yang tidak mengesankan, tekanan untuk Erik ten Hag semakin besar. Bahkan tidak sedikit yang memprediksi Erik ten Hag bakal dipecat. Namun Mikael Silvestre menilai Erik ten Hag harus dipertahankan. Bagi mantan pemain MU itu, Erik ten Hag layak dipertahankan karena prestasi musim lalu. Manchester United mendapatkan investor baru setelah Sir Jim Ratcliffe mengakuisisi 25% saham klub. Silvestre menginginkan setan merah untuk memberikan waktu dan dukungan investasi untuk Erik ten Hag. Masuknya Sir Jim Ratcliffe ke manajemen Manchester United usai membeli sebagian saham turut mengubah kebijakan karena dia diberikan keleluasaan untuk turut campur ke tim. Mengutip Sport Bible, Omar Berrada adalah mantan Chief Football Operation Officer untuk Manchester City Football Club. Salah satu tugasnya untuk mengatur Manchester City. Dia akan menjabat sebagai kepala eksekutif MU dan tugasnya adalah mengatur ulang kebijakan di dalam tim. Salah satu tujuannya adalah mengurus soal gaji. Sir Jim Ratcliffe ingin struktur gaji berbasis bonus diterapkan di MU untuk memastikan adanya peningkatan terjadi jika kesuksesan tercapai. Itu artinya tidak akan ada pendapatan pemain melebihi 6 miliar rupiah per pekan. Akan tetapi, kebijakan ini nampaknya tidak bisa langsung diterapkan sekarang, mengingat ada kontrak yang telah berjalan dan harus dihormati oleh manajemen. Anthony terus menjadi sorotan karena tidak kunjung tampil baik di Manchester United. Erik ten Hag menegaskan bahwa para pemain sayap lainnya lebih pantas bermain. Erik ten Hag menegaskan bahwa kebugaran dari Anthony tidak ada kendala sama sekali. Tapi pemain-pemain MU lainnya di pos sayap kanan memang dia nilai lebih pantas bermain. Bayern Munchen tidak akan melepas Mathys Tel. Penegasan itu dilakukan lantaran Manchester United dikabarkan tertarik untuk merekrut striker muda tersebut. Dilansir Detik Sport, Manchester United butuh amunisi baru di lini serang. Nama Mathys Tel masuk dalam daftar buruan. Laporan Mirror menyebut Bayern Munchen melakukan gerakan cepat. De Rotten diketahui sudah menghubungi agen Mathys Tel dan tidak mau melepaskan sang striker. Pakar transfer Fabrizio Romano turut mengkonfirmasi kabar tersebut. Fabrizio Romano mendapatkan info terpercaya jika Bayern Munchen serius menjadikan Mathys Tel sebagai proyek masa depan. Sejauh ini juga Mathys Tel sudah bermain 57 kali di seluruh kompetisi untuk Bayern Munchen dan menyumbang 12 gol. Manchester United sedang bersiap memasuki era baru. Era baru itu dimulai dengan kedatangan pengusaha asal Inggris Sir Jim Ratcliffe. Kedatangan Sir Jim Ratcliffe memberikan harapan baru bagi MU, terutama dalam hal kebijakan untuk mendatangkan pemain. Namun sebelum mendatangkan pemain baru, Manchester United perlu melepas beberapa pemain. Hal itu diperlukan untuk menyegarkan skuad dan mendapatkan tambahan dana segar. Menurut channel MRF Football, paling tidak ada 4 pemain MU yang harus segera cabut dari Old Trafford. Mereka memiliki kontribusi yang minim, sementara ada beban gaji yang besar yang harus dikeluarkan oleh MU. Di antaranya adalah Anthony Martial, Tom Heaton, dan yang terakhir Christian Eriksen. Arsenal harus siap menyodok Manchester United demi mendapatkan tanda tangan penyerang Juventus berusia 18 tahun, Kenan Yildiz. Menurut laporan Football Insider, The Gunners memang sudah dikaitkan dengan kepindahan Kenan Yildiz sejak beberapa waktu terakhir. Kabar di Italia bahkan mengklaim klub raksasa Premier League sudah mulai meluncurkan tawaran kepada kubu Serie A untuk merekrut pemain internasional Turki ke Emirates. Sayangnya, upaya Arsenal kemungkinan tidak bakal berjalan terlalu mulus. Hal itu lantaran tim besutan Mikel Arteta cuma mampu menyodorkan 40 juta euro, padahal Juventus berharap wonderkidnya dihargai 60 juta euro oleh peminat. Belum lagi, The Gunners juga harus saling sikut dengan rival lain yang turut menginginkan jasa Yildiz. Manchester United jadi salah satu pesaing, dengan mereka dikabarkan ikut membidik pemain muda yang pernah menghabiskan waktu 1 dekade di Akademi Bayern Munchen.
Manchester United memetik kemenangan dramatis atas Nottingham Forest dalam laga putaran kelima alias babak 16 besar Piala FA 2023-2024. Setan Merah mengamankan skor tipis 1-0. Kamis 29 Februari 2024, MU menyambangi Nottingham Forest di City Ground dengan kekuatan penuh. Laga diprediksi bakal alot. Nottingham bukan lawan enteng. Terbukti pertandingan terkuncin tanpa gol dalam 45 menit pertama. Bahkan hampir saja laga dilanjutkan ke extra time. Beruntung MU punya Casemiro yang mencetak gol penentu di menit ke-89. Kemenangan tipis 1-0 ini sudah cukup untuk mengantarkan MU lolos ke babak perempat final Piala FA musim ini.